Ya, lumayan ya. Oke, kita coba ya. Oh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel G3 nih guys. Ya guys, ini paling tampil beda untuk pertama kali dan first time-nya ya buat gua ngulas ini apa ya. Aduh guys, ini produk gede banget guys ya. Ini lihat, repot banget guys. Ini adalah satu buah hydraulic press ya dari brand Wesco ya. Di sini bisa lo lihat ya guys ya, Wesco tulisannya. Nah guys, ini gue memang sebetulnya gini, sebelum kita ulas produknya ya. Jadi gue tuh jadi gue ada keperluan ya. Gue lagi ada keperluan. Nah makanya gue butuh hydraulic press ini. Nah keperluan gue untuk kepo ya. Mau tahu nggak? Nanti aja, nanti juga kalian akan tahu ya guys ya. Nah intinya gue lagi ada keperluan. Nah di mana? Nah gue tuh lagi nyari-nyari nih ya. Nah gue pengen pergi ya untuk ke toko-toko offline. Kayaknya gue males banget gitu loh. Nah gue juga lihat di internet ya. Gue cari di Tokopedia dan nyatanya guys ya. Nah belanja teknik itu dia punya produk-produk besar seperti ini nih guys. Nah gue kira dia cuma hanya jual power tools aja dan hand tools ya. Nah melainkan ya di belanja teknik itu lo bisa bener-bener lo beli produk-produk yang besar seperti ini. Nah gue bisa katakan ini adalah produk besar ya. Maksud gue yang artinya kan nggak banyak ya orang butuh-butuhan sini. Nah seperti bengkel ini udah pasti perlu banget ya buat masang busing atau nyopot press laher dan lain sebagainya, ini perlu banget. Nah pas gue lihat-lihat ya di belanja teknik, nyatanya dia tuh punya, dan brand Wesco tuh masih banyak banget ya. Ada engine stand ya, ada engine crane, nah itu dan lain sebagainya tuh masih banyak lagi. Katrol manual, katrol elektrik ya, katrol ya, you know katrol ya, apa ya disebutnya ya, kalau bahasa gue sih nyebutnya katrol ya, yang suka gini nih, krek, nah yang kayak gitulah pokoknya ya kan. Tahu kan yang tambang semua isinya, yang biasa buat ngelilit, yang biasa tuh kalau gue suka gue pakai buat ngelilit lehernya bayu. Jadi kalau lagi ini gue tarik gitu ke atas, kira-kira kalau dia udah kagak ada napasnya baru gue copot nih kayak ya, kayak gitulah, semacam-macam kayak gitu ya guys ya. Ya guys, brand Wesco ini ya, ini gue beli di belanja teknik dengan harga 4 jutaan. Nah ini sebetulnya belum dia apa ya, knockdown ya, knockdown itu apa ya, bongkar pasang ya, bongkar pasang aja kita ngomongnya. Jadi waktu gue beli ini, nah dikirim melalui kurirnya dari belanja teknik ya, karena memang di sana kan ada fitur juga kurir toko. Nah kurir toko, jadi kalau misalnya ini gua kirim pakai ekspedisi ini terlalu berat. Ini beratnya 63 kilo kalau nggak salah ya guys ya. Nah ini kapasitasnya di 12 ton ya guys ya. Nah di sini bisa lihat 12 ton. Dan dari brand Wesco ini ya, dia nih banyak variannya. Di sini ada manual booknya, heavy duty shop press ya. Di sini bisa lo lihat 10, 12 dan ada di 20 ton yang paling besar hand pump ya guys ya. Nah ini hand pump, oke. Nah kenapa gue ambil yang 12 ton? Karena gue pikir gue butuhnya yang 12 ton. Takutnya kalau yang 20 ton itu takutnya kegedean, dan kalau yang 10 ton itu takutnya kurang gede. Jadi gue ambil yang di tengah-tengahnya aja, yaitu 12 ton. Gue beli ini di belanja teknik ya. Nah karena memang toko ini udah official ya, gue beli ini dengan harga 4 jutaan. Gue persisnya berapa ya, mungkin 4,4 kalau nggak salah ya. Nah kebetulan banget guys ya, karena dia official ya, gue mendapatkan cashback 4,4. Pokoknya gue dapat cashback itu 135.000. Nah ini lumayan banget ya. Gue bisa beli lagi buat matabor, gue bisa beli lagi buat obeng stabi. Nah ya enggak, kalian tahu kan obeng stabi, obeng yang kecil-kecil ya. Nah itu kan lumayan guys ya. Jadi kalau misalnya kalian belanja di belanja teknik yang pasti ya, jadi kalau misal karena udah official, nah official tuh banyak cashback diskonnya dan pasti lebih besar daripada toko-toko yang belum official ya, dan yang pasti terpercaya ya. Nah kayak juga ini ada kurir toko, keren banget, dia kirimin ke gua dengan mobil box kayak begitu. Nah dikirimin inilah ke sini. Nah tapi ini gua masang sendiri ya. Nah
Ya guys, kita lanjut ya. Ini dia bener-bener ya ke knockdown ya. Jadi kita mendapatkan di dalamnya itu set seperti ini. Nah, di sini bisa lo lihat mungkin. Nah, ini set seperti ini ya. Ini kita semua kita pasang semua. Nah, seperti ini. Dan di dalam paket pembelian ya, di dalam paket pembelian itu selain manual book yang diberikan. Nah, ini manual booknya. Nah, kita diberikan juga nih untuk sealnya. Nah, bisa lo lihat ya. Ini seal yang biasanya kalau gua lihat ini sealnya bisa buat tabung. Ini bisa kalau nggak salah ya. Nah, ini juga modelnya kayak tabung. Nah, ini sengaja gua nggak buka ya, supaya kalian tahu ya guys ya. Ini tuh baru guys, masih pre-win. Waduh, ini gua buka deh. Nah, ini sebetulnya semua ini kebungkus rapih guys tadinya. Ya, kebungkus rapi semua. Cuma kan nggak mungkin ya kita nggak buka-bukain. Nah, ini gua buka ya. Nah, ini seperti ini nih. Nah, lihat ya. Nah, ini seperti ini. Nah, ini sealnya kita diberikan untuk serepnya ya guys ya. Jadi kita diberikan seal dan di sini ada manual book. Ya guys, kalau dari kalian ada yang bertanya, "Bang, kok G3 Channel ngebahas ginian ya?" gitu loh. Nah, iya guys, karena nggak semua orang itu cuma hanya butuh power tools dan hand tools ya. Ini kan sebetulnya satu buah alat kerja juga buat nunjang usaha kalian ya. Seperti bengkel motor, bengkel mobil sebetulnya kayak gini perlu ya. Coba mungkin kalau kalian ada yang punya bengkel, kalian merasa perlu nggak punya alat press seperti ini fungsinya banyak banget ya, kalian bisa ngepres apapun itu ya. Ya guys, nah ini itu ya bahannya ini sebetulnya dia besi UNP ya. Nah tapi ini di sini udah di powder coating dan powder coatingnya nih yang gue rasa ini benar-benar tebal banget ya. Dan di sini gue juga suka ya untuk dari desainnya ya, karena memang ada beberapa macam juga untuk model-model yang seperti ini nih guys. Nah maksud gue ada beberapa model, jadi bukan cuma hanya hydraulic press modelnya kayak gini semua, enggak juga. Jadi memang banyak juga ya yang model-modelnya yang tidak seperti ini kayak gitu loh. Nah, kenapa gue suka untuk yang model ini guys? Nah, di sini biar kalian tahu ya. Nah, ini tuh dia bisa di-adjust ya. Jadi ada yang nggak bisa di-adjust ya. Jadi bener-bener permanen mati ya. Ini melainkan dia bisa di-adjust untuk hidroliknya. Umpama lu mau ngepres di bagian sini dan sesuai kebutuhan aja. Nah, ini pun juga bisa di-adjust ke sana. Nah, bisa lo lihat ya. Ini enak banget kalau menurut gua. Jadi lu tinggal setel aja. Nah, ininya pun ya, lu punya dia bisa di-setel nih. Misalnya lu ini terlalu ke bawah ya. Nah, dia bisa di-setel, ini bisa dikeatasin ya. Karena di sini untuk dratnya di bagian sini. Di bagian sini nih dratnya kita bisa setel nih guys ya. Jadi lu tinggal pasangin aja. Nah ini kurang naik apa kurang turun ya. Nanti tinggal disesuaikan dengan drat yang ada di bagian dalam. Nah, seperti itu. Nah ini enak banget kalau menurut gua ya. Nah kita bisa geser kanan kiri kanan kiri kanan kiri, sesuaiin kita di mana senternya. Jadi lu nggak perlu ya center di tengah, karena memang dia bisa di-adjust. Bisa dia geser ke depan sini ya, kurang ke sini bisa ya, tuh kurang kemari bisa, terserah dah pokoknya lu maunya kemana, sesuaiin kebutuhan lu aja ya guys. Untuk alat ini ya, ini sebetulnya tidak terlalu besar ya. Ini dia memiliki tinggi ya, memiliki tinggi itu hanya hanya 130 ya, hanya 130 untuk tingginya ya. Nah, dan dia lebarnya itu ya, lebarnya ini dia ada di 55 cm ya. Nah, ini lebarnya cuma hanya 55, tingginya 130 cm ya. 55 cm kali 30 cm. Nah, jadi bisa lihat ya. Nah, gue juga nggak tinggi amat ya guys ya, jadi bisa lihat ya, cuma hanya tinggi gue sedikit aja gitu loh. Nah oke guys, ini buat spesifikasi yang lebihnya ya. Nah spesifikasi lebihnya, nah dia maksimalnya ini sudah gue up di paling atas ya. Nah titik maksimal dia ya dari as ini ya ke media yang alasnya ya, fishnya. Nah di sini dia ya, di sini sampai 13,5 cm ya, 13,5 cm ya. Jadi lu nggak bisa naruh media yang lebih besar ya. Nah kalau lu mau taruh media yang lebih besar ya, nah jadi ini harus lu bener-bener ini lu turunin lagi ke bawah. Nah gue berikan contoh. Nah ini jadi kalau misalnya lu ya, lu ini ngerasa terlalu tinggi, nah lu tinggal set up ya, lu tinggal set up. Nah seperti ini ya. Oke. Oke, nah seperti ini ya. Nah ini bisa lu lakukan sendiri sebetulnya ya. Jadi tanpa. Nah setelah lu setup dia lebih turun lagi, yang pasti kan ruangnya semakin besar ya. Nah ini pun kalau lu bisa lihat ini di bagian sini ya, di sini sampai titik-titik yang bagian bawah. Nah
Jadi tinggal si media alasnya ini ya lu tinggal sesuaikan saja. Misalnya lu mau ngepres sesuatu yang besar ya, tinggi, gede, panjang. Nah, ini tinggal lu turunin. Ya, jadi tinggal lu turunin, lu taruh bagian bawah sini ya umpama ya. Nah, jadi dia bisa menyesuaikan karena bisa lu lihat di sini ada lubangnya banyak ya. 1 2 3 4 5 6 7 ya. Nah, tapi tadi maksimal yang paling gua taruh. Nah, kita kan memang ngepresnya tidak untuk yang alat-alat besar. Nah, jadi tadi gua taruh gua up di bagian paling yang atas. Nah, kalau nanti dari kalian ada yang bertanya, "Bang, ini kira-kira panjangnya bisa sampai berapa?" Nah, kalau lu lihat bagian sini ya. Nah, di sini dia sudah tuasnya di sini ya. Lu paham lah ya. Nah, seperti dongkrak layaknya ini kalau kita putar ke kanan ya, dia ngunci ya. Kalau nanti kita mau lepas rilis ya, kita putar ke kiri ya. Nah, ini kalau gue lihat dari build quality selangnya ya yang diberikan ya dari merek Wesco ini. Nah, ini kalau menurut gue oke banget. Nah, jadi seperti ini ya penggunaannya. Nah, ya oke, kita tutup ke kanan. Nah, ini kita coba pump. Nah, oke. Nah, kalian bisa lihat ya. Ini kita coba pump maksimalin ya sampai panjangnya di berapa. Alright. Nah, ya guys. Nah, ini adalah panjang maksimalnya ya guys ya. Nah, kita coba ukur di berapa ya. Nah, jadi panjang as yang bisa kalian keluarin ya dari sini. Nah, ini as panjangnya. Nah, ini kurang lebih di 20 cm ya. Di 20 cm ya. Nah, ini dia sudah paling panjang. Nah, jadi kalau misalnya kalian medianya kecil, nah seperti tadi gue bilang ya. Nah, kalian cukup ya. Nah, ini kalian ke atasin, oke. Nah, makanya di sini sudah diberikan handle ya. Nah, kalian ke atasin seperti ini. Oke. Nah, kalian bisa lakukan ini sendiri guys. Ya. Artinya tanpa harus ada helper. Nah, oke. Seperti ini. Oke ya. Nah, jadi kalian bisa lakukan itu sendiri ya. Naik turun ya. Cabut satu, tarik satu, dan diturunin dan seterusnya ya. Nah, ini seperti ini. Nah, jika kalian sudah tidak gunakan ya, sudah merasa cukup atau mau dirilis, nah kalian putar ininya ke kiri ya. Nah, putar ke kiri, nah dia naik ya. Oke. Nah, sama sih seperti dongkrak ya. Mau pelan naiknya bisa ya, mau cepat bisa. Nah, oke. Seperti ini. Bahan yang diberikan di sini ya, ini sebetulnya besinya tebal banget ya. Ini besi WNP juga ya. Nah, ini kalau yang ini ya, ini untuk alasnya, pad bawahnya. Nah, ini kalau menurut gue tebal banget ya. Dan dia sudah ada model kunci L seperti ini ya. Ini kayaknya kalau gue lihat seperti bisa disambungkan seperti ini gitu loh. Nah, ini kalau menurut gue cakep banget ya. Nah, karena di sini bisa lo lihat ya. Nah, kita juga bisa setup seperti ini ya. Kita bisa setup seperti ini ya, seperti ini. Nah, jadi kita misalnya buat ngepres sesuatu ditaruh di sini atau sebaliknya ya. Nah, bisa juga seperti ini. Ya, sesuai kebutuhan aja yang pastinya ya guys ya. Ya guys, kalau gue bahas dari segi build quality-nya ya, alat ini gue ngelihat dari segi pompanya dan yang ada di sini ya. Untuk si hidroliknya dan pompanya ya. Nah, ini gue ngelihat build quality-nya bagus sih, oke banget ya. Gue juga suka ngelihatnya. Nah, dan meter yang diberikan di sini ya, ini mungkin lo bisa lihat. Nah, ini adalah satuannya ton ya. Ini satuannya ton. Nah, mungkin kedepannya ya gue ada rencana gue mau ganti ya untuk satuan kilo ya guys ya. Jadi gue ada rencana kedepannya gue mau ganti satuan kilo dan digital ya, supaya kalau misalnya next time, nah kalian bisa lihat deh nih. Nah, kira-kira angkanya berapa. Kalau kayak gini kan angkanya bilangannya enaknya bulat ya. Kalau misalnya buntut belakangnya, kalau yang bukan digital kan tidak terbaca. Ya guys, gue penasaran ya. Gue pengen langsung coba aja kira-kira alat ini untuk kekuatan pressnya seperti apa ya. Mungkin gue akan siapkan beberapa benda ya, media yang bakal gue mau press di sini. Yuk sama-sama kita coba. Ya guys, ini ada gue mau mencoba ya. Ini besi hollow ya, 4x6 dengan ketebalan 3 mili ya. Nah, ini gue mau coba press ya. Kita awali terlebih dahulu ya menggunakan ini. Nah, di saat kita press seperti ini ya. Nah, ini kita press. Nah,
pasti jarum di atas naik ya. Nah, itu menandakan tekanan ya yang sedang diberikan tekanan kepada media ini sendiri ya. Nah, kalian bisa lihat ya di atas itu. Nah, ini gue coba pump kembali. Nah, dia naik. Oke? Naik ya. Nah, terus. Oke? Naik terus. Oke? Nah, bisa lo lihat ya. Nah, gue pump, bisa lo lihat. Oke? Nah, terus kita pump. Oke. Nah, ini kita mencoba 12 ton ya. Seharusnya memang udah pasti kuat ya. Sudah seharusnya. Oke. Nah. Ya, oke. Nah, ini juga pumpnya enak ya. Pumpnya enak, yang gue rasa pumpnya ringan ya. Nah, di saat kita ngepump seperti ini ya, ini ringan banget ya. Kecuali karena memang dia udah mentok, udah tekanan, nah dia pasti agak sedikit keras ya, wajar ya. Oke. Nah, ini ya, bisa lu lihat ya. Oke. Kita coba kembali dengan media yang lain. Ya guys, ini sekarang ada palu rubber ya. Nah, palu ini memang udah nggak kepake sih. Nah, ini gue pengen coba. Memang sebenarnya palu ini udah lama harus istirahat ya. Bentuknya juga udah nggak jelas. Tapi ini keras banget ya. Ini keras banget. Nah, gue pengen ngeliat aja ya kira-kira dia mampu nggak nih ya buat ngancurin ya. Harusnya sih mampu ya. Secara ini 12 ton ya guys ya. Nah, sama gue juga pengen ngeliat dari hidroliknya ini sendiri ya. Nah, ini kita coba push, kasihkan tekanan ya. Oke, kita lihat. Oke, nah bisa lu lihat ya, ini jarumnya naik. Ini gue pengen ngelihat tekanan ya daripada si tekanan pompanya dan hidroliknya ini bagus atau tidak ya. Nah, ini benar-benar bisa lu lihat. Oke, naik ya. Oke, kita terus pump. Pump. Pump, udah mulai meleot ya. Mungkin kalian bisa lihat. Ini tekanannya, berarti palu ini ya, dia sudah ditekan ya, kurang lebih seperti diberikan bobot sebanyak sebesar 5 ton ya. Karena di sini jarumnya lo bisa lihat ya. Nah, kita terus pump, oke, pump. Nah, ini dia sepertinya udah mau meleset nih guys ya. Oke, pump. Pump dan hancur ya sepertinya. Oke. Oke, brother. Oke. Ya, lumayan ya. Ini lumayan cukup artinya lumayan cukup tinggi ya. Lumayan cukup tadi kita press ya hingga sampai 5 ton ya. Nah, lumayan cukup kalau menurut gua ini lumayan cukup keras banget ya. Makanya tadi sampai 5 ton ya. Nah, ini mungkin karena miring ya. Mungkin kalau misalnya dia nggak meleset tadi nggak miring ya. Mungkin nggak seperti ini. Iya, gua rasa cukup oke ya. Nah, mungkin ada satu lagi ya. Ini mungkin lebih ke ekstra aja sih ya. Mungkin kita coba kasih media satu lagi. Guys, ya. Ini sebetulnya pengujian terakhir ya. Ini dia masih nyala sih, ya. Bornya masih nyala, ya. Ini lampunya aja nih masih nyala ya karena gue jepit posisinya ya. Ini kita nyoba aja ya, nyoba kira-kira karena memang ini juga sudah mau dikubur juga ya. Ini gak usah gue sebut brandnya ya. Ya pokoknya ini gue pump aja, kita pengen lihat seperti apa, ya. Oke, kita pump terus ya guys ya. Kita lihat berapa ton kira-kira dia bakal hancur guys. Ini baru 1 ton ya. Bisa lihat ke atas. Ya, ini baru 1 ton. Itu baru 1 bar, 1 garis. Ya oke. Oke. Kita coba ya. Oh. Shit man, brother. Wow, lampunya mati guys. Aduh. Ya. Waduh, ambiar guys.
Gila, ini berarti cukup kuat juga ya. Ini sih ekstra aja ya guys, ekstra aja. Wih, cocok ini. Cocok banget guys. Asli. Cocok banget. Kita coba posisi ini ya. Kita lihat ini kira-kira kalau ditidurin motornya bisa hancur nggak ya. Nah, oke. Waduh, seru juga kayaknya guys ya main ginian ya guys ya. Biar gak suntuk aja nih guys. Kita nyobain ya, hip hip hura lah. Ini. Waduh. Berapa ton ini guys? Wah, shit. 2 ton belum hancur. Hancurkan, sikat. Sikat, sikat. 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 Sikat, 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 sikat. Sikat. Oke guys, ya mungkin ini akhir dari pengujian ya. Mungkin tadi yang lebih berat adalah di saat gua mencoba ngepres martil karet ya. Nah, itu tadi sampai 5 ton ya. Yang gue lihat ini semuanya normal, bagus, nggak ada yang ngiler, nggak ada yang ngeces ya. Nah, kalau untuk bor ini tadi kita ngepres ini cuma hanya iseng aja ya guys ya, karena memang apa namanya penasaran juga ya. Gue juga belum pernah ngancurin ya, tapi ya tadi 2 ton udah remuk ya guys ya. Nah, tadi bisa lo lihat juga ya. Oke guys, gue rasa cukup sekian ya mungkin perjumpaan kita hari ini ya. Semoga video ini bermanfaat dan mungkin dari salah satu penontonnya G3 Channel sedang ada nih yang memerlukan produk-produk yang kayak begini nih, yang gue bisa katakan ini adalah produk besar ya. Nah, langsung aja kalian makanya di follow untuk toko belanja teknik di Tokopedia ya, karena di sana banyak banget ya peralatan industri atau home use ataupun DIY dan lain sebagainya ya buat kebutuhan kalian. Oke guys, terima kasih banyak buat kalian yang udah nonton ya. Jangan lupa di like, share, komen, dan subscribe. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum.